Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Liu dengan NIM 2000300 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat sebuah kelas online di Google Classroom dan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Baik, yang pertama, apa sih itu Google Classroom? Google Classroom merupakan sebuah media pembelajaran yang menyediakan beberapa fitur untuk mempermudah kita dalam melakukan sebuah kegiatan pembelajaran. Google Classroom ini merupakan sebuah layanan Google yang dibuat untuk mengefektifkan serta mengefisienkan kegiatan pembelajaran tanpa batasan jarak dan waktu. Google Classroom ini didedikasikan untuk mempermudah kegiatan pembelajaran melalui beberapa fitur di dalamnya, yakni mengkoordinir sebuah kelas online tanpa bertatap muka secara langsung. Dengan fitur-fitur tersebut, kita akan lebih mudah dalam mengkoordinir suatu kelas walaupun tanpa bertatap muka secara langsung. Untuk Google Classroom ini sendiri juga bisa dijangkau oleh semua kalangan karena Google Classroom ini merupakan media pembelajaran yang terbuka. Lalu untuk Google Classroom sendiri bisa dijangkau dengan dua cara, yakni yang pertama melalui aplikasi berbasis Android yang bisa diunduh melalui Google Play Store, dan yang kedua bisa melalui web browser di PC masing-masing atau di laptop kita masing-masing. Baik, untuk ke tutorialnya, yakni yang pertama kita buka dulu web browser yang ada di PC kita. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan cara yang kedua, yakni melalui web browser Google Chrome. Baik, kita langsung masuk aja ke website Google Chrome, lalu masuk ke akun Google kita yang akan digunakan untuk media pembelajaran tersebut. Masukkan emailnya. Ya. Setelah kita memasukkan emailnya, lalu klik berikutnya. Lalu masukkan sandi akun Gmail kalian. Dan klik berikutnya. Nah, setelah masuk ke tampilan Google seperti ini, kita bisa melihat aplikasi Google Chrome di icon kotak-kotak ini yang berisi aplikasi-aplikasi Google. Jika kita klik, akan muncul beberapa fitur Google seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah, dan ini icon dari Google Classroom-nya. Lalu kita klik. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai dan kita akan masuk ke tampilan utama Google Classroom. Nah, ini merupakan tampilan utama dari Google Classroom tersebut. Di dalam tampilan utama ini ada beberapa fitur-fiturnya, yaitu yang pertama daftar tugas. Daftar tugas ini bisa memberitahu kita daftar tugas apa aja yang belum terselesaikan dan tugas apa saja yang sudah diselesaikan. Misalnya seperti ini. Nah, ini tugas yang ditugaskan. Tidak ada tugas yang diberikan saat ini. Lalu ini tidak ada, dan ini tugas yang sudah selesai. Ini kelas-kelas yang sudah saya buat atau saya gabung ke dalamnya. Ini jika kita ingin melihat kelas. Nah, ini tadi tampilan utama dari kelas kita. Jika kita sudah membuat sebuah kelas atau kita sudah bergabung ke dalam sebuah kelas, maka akan ada tampilan seperti ini. Namun, jika kalian belum bergabung ke sebuah kelas atau belum membuat sebuah kelas, maka tampilannya akan kosong.
Dan daftar tugas atau daftar untuk diperiksa ini masih belum ada. Lalu di sini ada icon 3 garis, yakni menu utama. Jika kita klik kelas, akan kembali ke tampilan utama. Kalender, yaitu untuk mengecek deadline atau tanggal yang kita buat untuk pengumpulan tugas, dan banyak hal lainnya. Lalu di sini ada daftar kelas untuk kita mengajar, jika kita merupakan seorang dosen atau seorang guru. Nah, di sini ada kelas yang terdaftar jika kita mendaftar ke sebuah kelas atau bergabung ke sebuah kelas. Lalu di sini ada kelas yang diarsipkan dan ada setelan. Nah, untuk membuat sebuah kelas, kita langsung menuju ke icon tambah di sini. Jika kita klik, akan mengeluarkan dua opsi, gabung ke kelas atau buat kelas maksudnya. Gabung ke kelas ini ya ini untuk bergabung ke suatu kelas. Jadi kita tinggal klik lalu memasukkan kode kelas tersebut. Namun untuk video kali ini kita akan membuat sebuah kelas baru yang akan kita gunakan untuk media pembelajaran. Kita klik buat kelas, lalu di sini akan ada saran untuk akun atau pemberitahuan untuk akun. Pemberitahuan tersebut atau saran tersebut menyarankan untuk kita menggunakan akun G Suite for Education dalam membuat kelas. Namun jika kita ingin membuat kelas dengan akun pribadi kita itu tidak masalah, masih bisa kita lakukan. Cuman akan terdapat beberapa perbedaan. Apa aja sih perbedaannya? Jadi layanan Google yang akan digunakan di akun G Suite for Education itu akan lebih lengkap dibandingkan kita menggunakan dengan akun pribadi. Lalu perbedaan yang kedua yaitu di sini juga tertera akan memberikan perlindungan privasi dan keamanan tambahan. Lalu perbedaan yang ketiga juga dari layanan penyimpanannya. Kalau kita menggunakan akun pribadi, layanan penyimpanannya setahu saya itu akan mencakup 15 GB dan itu sudah termasuk ke akun email, Google Drive, dan hal-hal lainnya. Namun jika kita menggunakan akun G Suite for Education ini, kita akan mendapatkan layanan penyimpanan yang tidak terbatas. Oke, dalam video ini saya juga akan membuat kelas menggunakan akun pribadi saya. Nah, jika kita ingin melanjutkan untuk membuat sebuah kelas menggunakan akun pribadi, kita tinggal checklist ini. Yakni saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan, kita akan mengisi beberapa hal untuk kelas kita. Yang pertama, yakni buat kelas. Nama kelas yang harus diisi yaitu, misalnya, kita akan membuat nama kelas di budaya. Nah, bagian ini merupakan bagian dari kelas, seperti kelas paralel yang ada misalnya di SMA, kelas MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, IPS 1, IPS 2, IPS 3, seperti itu. Berarti kita langsung masukkan aja kelas 12, kelas 12, MIPA 1. Mata pelajaran, karena mata pelajaran sudah ada di nama kelas, maka tidak usah diisi lagi. Dan ruangnya juga bisa di-skip ya. Lalu kita bisa buat kelasnya. Klik buat kelas. Lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Ini tandanya kita telah berhasil membuat sebuah kelas di Google Classroom. Nah, ini tampilan utama dari kelas kita yang telah kita buat tadi. Di sini ada nama kelas yang tadi yang telah kita buat, yakni kelas seni budaya untuk kelas 12 MIPA 1. Nah, di sini di dalam kelas ini juga terdapat beberapa fitur. Selain fitur utama Google Classroom tadi,
di dalam kelasnya juga akan tersedia fitur-fitur lain seperti forum, tugas kelas, lalu ada anggota, dan ada nilai. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada forum. Forum ini kayak seperti timeline lagi untuk memposting sebuah bahan ajar, materi, atau hal-hal lainnya. Atau kita bisa melihat tampilan awal dari kelas kita. Misalnya di sini, ini judul kelas kita yaitu Seni Budaya untuk kelas 12 MIPA 1. Nah, untuk para siswa yang ingin bergabung ke kelas kita, itu akan membutuhkan sebuah kode. Nah, ini kode yang akan dibutuhkan oleh siswa-siswa untuk masuk ke kelas yang telah kita buat. Nah, ini untuk ditampilkan lebih besar, akan muncul kode seperti ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu di sini, kita bisa mengganti tampilan awal dari kelas kita. Misalnya, kita bisa memilih tema dari kelas kita. Nah, ini untuk tema umum, seperti ini. Ini untuk bahasa dan sejarah. Untuk matematika dan sains, seperti ini. Ini untuk seni, olahraga, dan lain-lain. Karena nama kelas kita tadi adalah seni budaya, maka saya akan pilih yang seni. Lalu kita bisa pilih sesuai yang kita mau. Misalnya kita mau menggunakan yang ini. Lalu tinggal pilih tema kelas dan temanya akan terpasang seperti ini. Namun jika misalnya kita masih belum menyukai tema-tema yang sudah tersedia di Google Classroom ini, kita bisa memasukkan foto, misalnya memasukkan foto kelas atau hal-hal, atau kita telah menyiapkan foto tersendiri untuk tampilan Google Classroom kita, itu bisa dipasang melalui ini. Di bawah pilih tema ada opsi upload foto. Kita klik, lalu kita bisa pilih dari foto dari komputer kita. Nah, kita bisa pilih foto, misalnya foto dari kelas kita atau foto apapun yang kita buat untuk tampilannya. Nah, misalnya seperti ini. Bisa kita edit, bagaimana pasnya, bagaimana hal yang kita inginkan. Terus jika misalnya sudah seperti yang kita inginkan, kita tinggal pilih tema kelas. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita sudah sukses mengganti tampilan tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut membahas keempat fitur atas. Tapi jika kalian masih ingin menggunakan tema dari Google Classroom, kalian bisa memilihnya dengan cara yang tadi. Baik, untuk membuat sebuah kelas, itu tandanya diperlukan ada anggota atau orang-orang yang bergabung ke kelas kita. Berarti kita bahas dulu anggota di sini. Di sini masih belum terdapat siswa. Nah, kita bisa mengundang para siswa yang ingin kita undang melalui berbagai cara. Yang pertama ada ini, undang siswa, diklik saja ikonnya. Lalu kita bisa memberikan link undangan ini, Google Classroom, kepada siswa kita, atau kita bisa mengetik nama atau email mereka di sini, misalnya. Nah, seperti ini. Tinggal kalian klik, lalu ketik undang. Seperti itu. Lalu
untuk opsi lain, di sini ada undang siswa ke kelas Anda. Tinggal kita klik undang, hasilnya akan sama seperti yang tadi. Kita tinggal mengcopy link ini dan diberikan kepada siswa yang bersangkutan, bisa melalui media WhatsApp, Line, Telegram, atau grup-grup yang sudah kalian buat. Lalu atau bisa juga kalian menggunakan email mereka, atau jika kalian sudah tahu alamat emailnya, tinggal diketikkan emailnya, lalu klik undang. Nah, jika kalian ingin mengundang menggunakan kode, kodenya tersedia di forum yang tadi. Nah, di sini. Kode kelas bisa ditampilkan di sini. Ini kode kelas untuk kelas seni budaya kelas 12 MIPA 1. Kita juga bisa mengcopy kode ini jika memang sulit untuk diketik. Nah, di-copy terus kita bisa bagikan kode ini kepada siswa-siswa kita atau kepada orang yang ingin bergabung ke kelas kita. Lalu, jika para siswa sudah masuk, untuk guru sendiri, kita sebagai orang yang membuat kelas online ini akan otomatis berada di gurunya, maksudnya ada di tempat guru seperti ini. Tapi jika kita ingin menambahkan guru atau mata pelajaran itu diampu oleh 2 orang guru atau lebih, kita bisa menambahkannya dengan undang pengajar di icon ini. Lalu ketik nama atau email dari pengajar tersebut. Setelah emailnya masuk atau setelah diketik dengan benar, kita bisa klik undang di sini. Maka dengan otomatis nanti akun dari email pengajar yang lain akan langsung masuk dan terdaftar di baris kedua di sini. Setelah para siswa atau anggota masuk dan juga para guru pengampunya masuk, berarti kita sudah bisa membuat sebuah forum. Forum itu merupakan sebuah tempat kita untuk mengumumkan sebuah pengumuman. Di sini, nah, kita bisa mengumumkan sesuatu. Misalnya, kita ingin mengucapkan selamat bergabung dengan kelas seni budaya 12 MIPA 1. 12 MIPA 1. Nah, setelah itu, ini kita bisa pilih untuk kelas apa kita bagikan pengumuman ini. Lalu kita checklist kelas yang barusan kita buat, yaitu kelas seni budaya. Sudah. Lalu kita juga bisa menceklis ini, apakah kita ingin membagikannya hanya untuk segelintir siswa atau kepada seluruh siswa. Kita checklist saja seluruh siswa. Lalu setelah itu, kita juga akan menemukan beberapa opsi, yakni yang pertama ada tambahkan. Di tambahkan ini kita bisa menambahkan beberapa file dari Google Drive, URL dari file komputer kita, maupun dari video dari YouTube. Lalu di sini juga ada beberapa opsi untuk memposting, yaitu posting secara langsung, dijadwalkan, atau disimpan sebagai draft. Baik, kita coba satu-satu, yakni yang pertama kita akan posting terlebih dahulu. Nah, jika kita telah berhasil memposting, maka postingan yang akan kita unggah itu akan muncul di forum seperti ini. Dan ini bisa dilihat oleh seluruh anggota kelas dan juga guru yang ada di dalamnya. Lalu jika misalnya kita ingin membuat hal yang sama tapi dijadwalkan, itu tentu juga bisa. Nah, jika misalnya kita ingin menjadwalkan, kita tinggal klik jadwalkan. Nah, kita pilih jadwal pengumumannya akan diumumkan pada tanggal berapa dan di jam berapa. Misalnya kita jadwalkan besok pukul 8 pagi
lalu klik jadwalkan. Nah, maka akan ada pengumuman tersimpan di sini yang jika kita klik akan ada seperti ini. Selamat bergabung dengan kelas seni budaya 12 MIPA 1 yang akan diumumkan besok pukul 8 pagi. Nah, kita juga bisa menghapusnya di sini, tapi jika tidak, maka pengumuman ini akan otomatis terunggah di forum kita pukul 8 pagi besok hari. Oke, lalu setelah mengetahui beberapa fitur di forum ini, kita juga bisa mengenal beberapa fitur di tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini ada beberapa fitur jika misalnya kita ingin membuat sebuah tugas. Yang pertama, ya ini kita klik dulu ini, tanda icon plus dan tulisan buat. Lalu akan muncul beberapa opsi pilihan seperti ini. Ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan ada topik. Tugas-tugas ini juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, tugas yang pertama ini biasanya merupakan tugas esai atau tugas-tugas harian yang bersifat isian yang bisa siswa kirimkan berupa file Word, Excel, PDF, maupun berupa gambar yang berisi jawaban kita. Lalu untuk tugas kuis ini biasanya berupa Google Form yang isinya berupa tugas pilihan ganda yang biasanya digunakan untuk ulangan harian ataupun tes-tes lainnya. Lalu ini pertanyaan. Pertanyaan ini biasanya digunakan untuk memulai sebuah diskusi atau pertanyaan-pertanyaan singkat dan hal-hal lain yang bisa didiskusikan melalui kolom komentar. Lalu di sini kita juga bisa membagikan materi-materi kita, materi bahan ajar, atau hal-hal lain. Gunakan kembali postingan, itu kita bisa menggunakan postingan yang telah kita posting beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu untuk diposting kembali di minggu ini atau di minggu-minggu dekat. Untuk topik, ini kita bisa membuat sebuah topik yang di dalamnya berisi tugas seperti ini. Yang pertama, kita akan coba membuat tugas. Tugas ini biasanya untuk tugas harian atau tugas-tugas simple, misalnya tugas harian ke-1. Nah, petunjuk opsional yaitu petunjuk dari tugas yang kita berikan. Misalnya, tugas mengenai tarian daerah. Nah, setelah memasukkan judul dan petunjuk opsional untuk tugas kita, kita juga bisa menambahkan file-file seperti tadi, misalnya dari Google Drive, dari link URL, dari file-file di komputer, maupun dari YouTube. Kita akan mencobanya menggunakan video YouTube. Ini tarian daerah. Kita bisa langsung mencarinya di sini. Lalu jika sudah ada, misalnya kita tinggal pilih mau tarian daerah apa. Nah, jika sudah ada, kita klik, lalu kita tambahkan. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat di sini, apakah sudah tersimpan atau belum. Lalu kita tinggal atur ini, pengaturan untuk tugasnya. Misalnya untuk kelas apa, misalnya kelas seni budaya yang telah kita buat tadi, atau kita mau membuatnya sekalian dengan kelas lain juga itu bisa, tapi kita akan menggunakannya untuk kelas seni budaya ini dulu. Lalu, apakah semua siswa akan mendapatkan tugas ini atau hanya siswa-siswa tertentu? Biasanya kalau misalnya kita
ingin membagikan ini kepada siswa-siswa tertentu, biasanya itu untuk tugas remedial atau hal lain-lainnya. Lalu di sini ada poin yang tertera, poin untuk tugas ini. Misalnya, apakah akan dinilai atau tidak, biasanya dinilai. Lalu tenggat waktunya, misalnya tidak ada batas waktu, atau kita bisa menggantinya dengan membuat sebuah batas waktu. Batas waktu yang kita pilih misalnya hari Senin tanggal 7. Nah, di sini ada waktunya, jam 23.59. Oke, tenggat waktunya sudah kita atur. Lalu untuk topik, bisa ditambahkan juga bisa tidak. Nah, jika sudah seperti ini, judulnya sudah masuk, petunjuknya sudah masuk, dan arahan atau tambahan-tambahan seputar tugasnya juga sudah masuk, lalu pengaturannya sudah kita setting, untuk kelas seni budaya, dan seluruh siswa poinnya 100. Tenggat waktunya Senin 7 Desember pukul 23.59, tidak ada topik, lalu kita bisa langsung klik tugaskan jika kita ingin menugaskan, tapi di sini juga ada beberapa opsi. Seperti tadi, tugaskan, jadwalkan, simpan draft, atau hapus draft. Karena kita akan menugaskan, maka klik tugaskan, lalu tugas akan muncul di forum juga. Nah, jika sudah seperti ini, maka tugas sudah selesai dibuat dan akan muncul juga di forum. Nah, seperti ini. Ya, kita klik. Nah, jika misalnya sudah ada siswa yang mengumpulkan, biasanya akan ada di sini. Lalu, setelah itu, ada juga misalnya kita ingin membagikan materi. Nah, materi, misalnya judul materinya yaitu seni rupa. Deskripsinya kita bisa berikan atau kita bisa langsung menambahkan materinya di sini. Kita akan menggunakan YouTube lagi. Misalnya seni rupa 2 dimensi. Seperti ini. Nah, ini materi seni budaya kelas 10, atau bisa pakai yang ini, menggambar seni rupa 2 dimensi. Kita bisa cari video yang kita inginkan. Misalnya kita gunakan yang ini saja. Tinggal klik lalu tambahkan. Nah, jika misalnya kita ingin membagikan materi itu biasanya lebih mudah. Kita tinggal masukkan materi dan judul. Kalau misalnya kita ingin memasukkan deskripsi mengenai beberapa materi, kita bisa masukkan di deskripsi ini. Lalu untuk pengaturannya sama seperti tadi, ini untuk kelas mana dan untuk siswa mana saja. Jika untuk semua siswa, maka checklist semua siswa dan pilih kelas yang diinginkan. Misalnya seni budaya. Lalu topik, kita bisa membuat topik baru atau seperti ini saja juga bisa. Lalu jika kita ingin membuat sebuah postingan materi, kita tinggal pilih posting atau opsi-opsi yang tadi. Bisa dijadwalkan untuk diposting besok atau diposting minggu depan. Atau jika kita ingin posting, kita tinggal klik posting. Nah, seperti ini. Ini tampilan untuk postingan sebuah materi. Nah, di sini icon dari materi biasanya seperti ini. Dan ini untuk tugas yang tadi telah kita buat. Dan keduanya juga akan muncul di forum kelas kita seperti ini. Nah, ini untuk materi baru yang tadi telah kita posting. Dan ini tugas kita yang tadi juga telah kita buat. Di sini juga terdapat pengumuman tersimpan yang akan otomatis diumumkan besok jam 8 pagi. Nah, yang terakhir, nilai.
Nilai ini akan muncul setelah para siswa atau mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas yang telah tadi kita berikan. Seperti contohnya yaitu pada kelas saya yang satu lagi. Nah, setelah para siswa atau mahasiswa mengumpulkan tugas, maka nilainya akan muncul seperti ini jika telah kita nilai. Tapi, jika belum ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas, maka hasilnya akan seperti ini. Kesimpulan dari video ini yaitu Google Classroom merupakan sebuah media pembelajaran yang memiliki banyak fasilitas yang bisa membantu kita mengkoordinir sebuah kelas. Yakni seperti fasilitas forum yang tadi bisa kita buat pengumuman di dalamnya, fasilitas tugas kelas yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah tugas, tugas kuis, atau membagikan materi. Lalu di sini juga ada fasilitas nilai yang bisa merekap nilai-nilai dalam jangka panjang. Mungkin cukup sekian video saya untuk kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.